Selamat pagi dan ya kita ketemu lagi gitu ya kan. Ya tentu aja di channel itu kan sama gitu kan. Oke, jadi untuk video kali ini, jadi sebelum kita masuk ke materi, kita akan perkenalan lagi lah ya gitu. Oke, jadi terus ya. Perkenalkan, nama saya Irwan Chandra Aditya dengan NIM 2320 1130, salah satu mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa melihat di sebelah pojok sini ya, kalau nggak salah. Sini ya, pojok sebelah sini. Itu di pojok sebelah kiri itu ada logo dari kampus saya, yaitu Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Lalu video ini saya buat sebagai pengantar tugas ujian tengah semester ya, pengantar tugas UTS dari mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Zainuddin. Oke, jadi seperti yang teman-teman udah lihat, saya udah nyiapin PPT tentang sistem operasi yaitu shortest job first. Ya, jadi kita akan ngebahas penjadwalan, di mana penjadwalan ini kita cuma bahas satu materi aja, yaitu shortest job first. Nggak menjelaskan ya, kita nggak fokus ke hal lainnya, tetapi kita cuma fokus ke shortest job first aja kayak gitu. Jadi ya mungkin itu kita akan mulai langsung aja daripada kelamaan gitu kan. Oke, jadi sistem operasi shortest job first oleh Irwan Chandra Aditya, saya sendiri, dengan NIM 2320 1130. Kita lanjut PPT-nya, oke? Ya, kita ya nggak usah presentasi lah ya, kita kayak gini. Jadi pertama-tama kita akan mulai dengan introduction terlebih dahulu, karena kalau misalkan kita nggak mengenal apa itu penjadwalan, apa itu shortest job first gitu kan, kita nggak bisa ngerjainnya gitu kan, kayak gitu. Oke, jadi kita langsung lanjut aja ke introduction. Yang pertama, introduction penjadwalan. Penjadwalan itu dibagi menjadi dua, yaitu non preemptif dan juga preemptif kayak gitu ya. Nah, tapi apa sih non preemptif dan preemptif ini gitu kan? Jadi teman-teman bisa lihat di PPT yang sudah saya buat. Non preemptif ini itu adalah algoritma penjadwalan di mana proses running itu tidak dapat dihentikan sementara. Jadi saat sudah ada proses yang berjalan itu tidak bisa dihentikan gitu, jadi nggak bisa disela, dijeda lalu masuk dengan proses lainnya. Jadi kita tetap, jadi proses runningnya itu kan tetap berjalan gitu. Jadi dua contoh aja. Yang pertama itu ada FIFO, first in first out, dan juga yang kedua yaitu SJF atau short job first kayak gitu. Nah, lalu untuk yang kedua yaitu preemptive. Preemptive sendiri itu adalah algoritma penjadwalan yang memungkinkan beberapa proses running dapat dihentikan sementara. Jadi di sini prosesnya itu bisa dijeda ya, dalam tanda kutip dijeda, ya dalam artian dijeda gitu kan. Kita jadi di sela, jadi saat dia berjalan itu bisa dihentikan sementara lalu ada proses lagi yang masuk. Jadi terus kayak gitu ya. Jadi sesuai dengan waktu datang atau waktu tibanya dari proses-proses yang berjalan. Oke, mohon maaf. Saya coba matiin notifikasi HP sebentar. Oke. Jadi di preemptive sendiri itu kalau misalkan di non preemptive kita mengetahui adanya first in first out atau disingkat dengan FIFO, dan juga ada SJF yang kita bahas ini yaitu shortest job first. Nah, lalu di preemptive sendiri itu ada round robin yaitu RR, kita singkat RR, dan juga shortest remaining first SRF. Nah kayak gitu, itu adalah dua contoh yaitu round robin dan juga shortest remaining first kayak gitu. Nah tapi apa itu semua gitu ya, kita nggak akan bahas di sini gitu. Kita akan fokus buat ngebahas yang namanya SJF itu sendiri, yaitu shortest job first. Oke, kita lanjut. Introduction lagi ya, ini khusus untuk SJF.
algoritma dari shortest job first itu adalah jika ada proses yang ready dan pada queue akan dieksekusi berdasarkan lama eksekusi yang terkecil yang pada dasarnya akan menghasilkan waiting time yang pendek untuk setiap prosesnya. Nah, di sini ada dua kata yaitu queues dan juga waiting time yang ya pakai italic gitu kan. Ya, ini diambil dari bahasa Inggris yaitu queue yang dimana itu artinya antrian dan juga waiting time yaitu waktu tunggu ya. Atau ya waktu tunggu yang kecil kayak gitu. Jadi waktu tunggu apa sih yang dimaksud waktu tunggu ini gitu kan? Waktu tunggu ini adalah waktu di mana proses selanjutnya itu menunggu untuk dieksekusi ya kayak gitu. Jadi misal sekarang program mengeksekusi proses A kayak gitu. Nah, saat mengeksekusi lalu ada proses B datang di sela-selanya itu nggak akan dieksekusi gitu. Dia si proses B akan punya waktu tunggu untuk proses ya untuk memulai eksekusinya. Jadi dia harus menunggu proses A selesai lalu baru dia bisa dieksekusi kayak gitu. Jadi untuk pertama-tama sendiri kita akan di sini udah diketahui kan bahwasannya di atas juga diketahui bahwasanya proses ini tidak dapat dihentikan sementara kayak gitu. Nah, dan untuk ini untuk yang shortest job first sendiri itu berdasarkan lama yang ini ya saya ini berdasarkan lama eksekusi yang terkecil kayak gitu ya. Jadi kita mengetahui bahwasannya di shortest job first ini kita harus mengurutkan dari lama eksekusi yang terkecil dari setiap proses yang ada kayak gitu. Jadi semisal kita ada punya 3 proses ya kan A, B, C gitu. Ini 5, 4, 3. Jadi kita urutin dari bawah 3, 4, 5 kayak gitu. Jadi kita kerjaan yang C dulu, terus yang B dulu, terus yang yang A kayak gitu. Oke, mungkin di sini agak bingung lah ya. Jadi kita akan coba buat langsung ke contoh soalnya aja. Karena kita nggak perlu bicara lama-lama tentang SCF ini gitu kan. Kita lanjut ke contoh soal yang pertama ya. Jadi yang pertama di sini ada 5 proses yaitu proses A, B, C, D, E dan juga ada waktu tibanya yaitu 49720 dan juga lama eksekusinya 47531. Nah, di sini kita kan tadi udah tahu bahwasannya kita harus mengurutkan terlebih dahulu lama eksekusinya dari yang terkecil. Sehingga di sini yang paling terkecil adalah E. Jadi kita yang pertama itu adalah E, terus yang kedua adalah D, jadi ED, terus A gitu kan. Ya A, terus C sama B yang terakhir. Jadi E, D, A, C, B kayak gitu. Nah, lalu kita akan lanjut karena saya udah ini cuma soal jadi saya udah kerjain. Jadi ini adalah hasil kerja saya. Nah, jadi setelah kita urutkan jadi sudah jadi seperti ini ya kan E, D, A, C, B di mana 02479134547. Lalu kita akan mencari mulai eksekusinya terlebih dahulu. Kita bisa coret-coretan nggak sih di sini? Sebentar, harusnya bisa coret-coretan nggak sih? Nah, ini bisa draw. Oke. Jadi, teman-teman, gimana sih cara mencari atau mencari mulai eksekusinya kayak gitu, waktu mulai eksekusinya. Jadi di sini untuk eksekusi yang pertama kita samain kayak gini ya, kayak gini. Oke, ya agak jelek ya, sorry banget. Nah terus setelah itu kita nggak lanjut karena di sini waktu tibanya itu berbeda ya. Jadi kita akan mulai eksekusinya dari 0. Lalu kita akan yang kedua di kolom yang kedua, di baris yang kedua itu kita akan masukin yang ini. Nah kayak gitu. Kenapa nggak ditambah gitu kan? Ya enggak, karena waktunya beda makanya kita masukin yang ini kayak gitu. Nah setelah itu baru kita tambah. Jadi ini ditambah ini akan jadi ini kayak gitu. Lalu lanjut ini tambah ini akan jadi ini tambah ini jadi kayak gini kayak gitu. Ya modelnya kayak gini gitu. Enggak, sorry. Jadi saya akan bacain ulang lagi. Jadi waktu mulai eksekusinya itu dimulai dari 0. Lalu untuk yang kedua kita akan mulai dari 2 lagi. Setelah itu kita akan tambahin
lama eksekusinya dari 2 dengan mulai eksekusinya. Jadi 3 yang ini, 3 akan kita tambahin dengan 2. Oke. Jadi setelah itu kita ketemu 5 nih. Nah, lalu 4 ini kita akan tambahin dengan 5. Ketemu 9. Lalu 5 yang ini kita tambahin dengan 9. Ketemu 14. Kayak gitu. Oke? Kayak gitu jadi ya untuk mulai eksekusinya kayak gitu. Sebenarnya di Excel itu lebih gampang ya. Jadi kita nanti akan belajar untuk membuat di Excel-nya kayak gimana, di spreadsheet-nya kayak gimana. Oke, jadi lanjut kita akan ke selesai eksekusi. Untuk selesai eksekusi sendiri itu kita tambah ya dengan ini. Selesai eksekusi itu adalah kumpulan dari ini ya. Jadi 1 kita pakai ini lagi. 1 ini ke sini, lalu 1 kita tambahin dengan 3, maka ketemu ini. 4 ditambah 4 ketemu ini, 8 ditambah 5 ketemu 13 ditambah 7 ketemu 20, kayak gitu. Jadi untuk selesai eksekusi adalah kita bisa sebut dengan sebutan kumpulan A, kayak gitu ya. Kumpulan A. Jadi lama eksekusi ini adalah A gitu. Oke. Jadi mungkin teman-teman udah mulai paham dengan apa yang namanya selesai eksekusi kayak gitu kan. Lalu kita akan lanjut lagi. Oke. Lalu lanjut dengan waktu tunggu. Waktu tunggu sendiri itu adalah mulai eksekusi kita kurangi dengan waktu tiba. Ya. Jadi di sini kita ketemu 0, lalu 2 dikurangin 2, 0 juga. Lalu 5 kurangin 4, ketemu 1. 9 kurangin 7, ketemu 2. Lalu untuk 14 ketemu 14 dikurangi 9 ketemu dengan 5. Hasilnya 5, maksudnya kayak gitu. Oke. Gampang. Bentar, saya hapus lagi ya. Dan sorry banget kalau misalkan kedengeran suara mouse gitu kan. Lalu untuk TA sendiri, sebentar. Waktu tunggu kita akan tambahin dengan lama eksekusi. Kayak gitu. Lalu ini kita tambahin dengan lama eksekusi, 0 tambah 3 sama dengan 3, 1 tambah 4, ini tambah ini jadi 5, 2 tambah 5 jadi 7, 5 tambah 7 sama dengan 12, kayak gitu. Oke. Terus kita akan mencari dengan total TA. Nah, ini kita belum ngebahas apa itu TA. TA itu adalah turnaround time gitu kan. Jadi adalah waktu total yang dibutuhin proses untuk menyelesaikan satu kali proses dari 5 proses ya, dari proses A sampai E gitu. Pertama kita akan cari totalnya terlebih dahulu, yaitu 28, 1 tambah 3 4, tambah 5 9, tambah 7 itu 16, tambah 12 itu 28. Lalu kita cari rata-ratanya, yaitu 28 dibagi dengan 5, yaitu 5,6. Kayak gitu. Kita lanjut lagi. Yaitu saya sekarang punya contoh soal yang kedua, yaitu ada proses A, B, C, D, E, F yang punya waktu datang 0. Proses-proses tersebut juga memiliki lama eksekusi masing-masing, yaitu 5, 8, 3, 6, dan 1. Tentukan TA dari penjual-penjualan tersebut menggunakan SCF. Jadi, teman-teman, ya, di sini saya sudah membuat satu spreadsheet ya. Pertama kita akan buat, yaitu namanya proses gitu kan. Jangan. Kita akan copy aja yang dari sebelah sini. Kita akan copy di sebelah sini. Copy. Prosesnya tadi ada A, B, B, C, D, E, F kayak gitu. Untuk waktu tibanya sendiri itu semuanya sama dengan 0. Karena sama dengan 0, maka kayak gini. Oke, waktu tibanya 0, gitu kan.
Nah, untuk lama eksekusinya sendiri kita akan lihat lagi berapa. Ada 5, 8. 5, 8, sebentar ya, karena ada 5, 8, 3, 6, 1. 3, 6, 1. Kurang 1 ya? Iya, kurang 1. Oke, karena ini adalah soalnya yang aku buat sendiri ya guys ya. Jadi kita akan langsung set terus langsung ketemu 4 kayak gitu. Nah, sebenarnya gampang banget guys. Karena di sini kan kita mengurutin nih. Kita akan taruh di tempat sebelah sini aja. Oke. Nah, jadi teman-teman buat karena waktu banyak kosong gitu kan. Teman-teman kan harus ngurutin lagi. Nah, kalau di Excel itu sebenarnya gampang guys. Jadi kan teman-teman tinggal blok ini aja. Nah, kalau di Excel itu kalau nggak salah ada di bagian sebelah atas ini. Kalian bisa ke format kayak gitu. Yang ini format, ke format, terus kalian ke sebentar 6 nomor kalau nggak salah ada. Bukan. Pokoknya kalau di Excel itu ada sendiri di bagian atas kalau nggak salah namanya itu format juga. Nah, tapi kalau misalkan kalian di spreadsheet di Google kayak gini ya kan dari Drive, kalian coba klik kanan, terus kalian view more selection, lalu kalian ini short range. Nah, ini A to Z untuk dari yang kecil ke gede kayak gitu. Ini di data sih short sheet gitu, kalian bisa short juga ya. Oke, jadi terus kita akan coba samain lagi. Tadi E yang pertama kan, E itu 1. E itu 1, terus untuk itu C. Sorry. C. Lalu 4 itu adalah F. Terus 5 itu adalah A. Terus 6 itu adalah D, dan juga yang terakhir yaitu adalah si B gitu. Oke. Jadi teman-teman, kayak tadi kita kan mau ngebuat biar cepet nih, kita kan pakai Excel gitu kan. Kita tetap pakai spreadsheet, pakai Excel sama aja. Jadi teman-teman bisa kasih frumos yaitu sama dengan untuk mulai eksekusinya sendiri kan ini. Nah, dan terus untuk yang kedua sama dengan, nah teman-teman kan tadi pakai ini gitu kan. Kalau misalkan ini yang di contoh soal pertama, kan karena waktu tibanya adalah berbeda, maka dari itu kita untuk yang kedua yaitu kita pakai yang waktu tibanya juga. Nah, tapi karena di sini waktu tibanya sama, teman-teman bisa kayak gini. Jadi teman-teman bisa dari atas ya kan. Teman-teman bisa tambah sama ini. Kayak gitu. Sorry, sama ini. Ya. Oke, sebentar. Teman-teman, jadi aku udah kembali barusan saja ya. Ada sakit perut ya, jadi kurang enak. Jadi kamar mandi panas banget sih. Oke. Jadi kita lanjut. Kita tadi seperti yang kita udah tahu bahwasanya tadi 0 ini kita tambah dengan ini karena berbeda. Kita enter aja. Jadi 0 tambah 1 yaitu 1. Lalu nanti rumusnya kan kita panjangin. Nah, di sini kelihatan nih bahwasannya 1 ditambah 3 itu 4, 8, 4 tambah 4 itu 8, 13 5 tambah ini, 19 ini tambah ini kayak gitu. Ya, jadi berbeda, sedikit berbeda. Dimana tadi kalau misalkan waktu dibandingnya berbeda, kita mulai dari 2 ya, dari yang kedua, lalu untuk waktu dibandingnya jika dengan 0 maka kita langsung tambahin aja kayak gitu. Bentar, karena aku kurang suka yang lihat kayak miring-miring kayak gitu. Kayak gini. Oke. Nah, untuk selesai eksekusi tadi itu adalah kumpulan dari A. Jadi teman-teman bisa sama dengan ini, sama dengan 1 gitu. Nah, terus ya ini nggak usah di autofill gitu kan. Teman-teman bisa 1 ini, teman-teman bisa tambah dengan ini ya. Untuk selesai eksekusinya, teman-teman bisa geser lagi ke bawah. Nah, kayak gitu ya. Jadi udah pasti benar. Jadi 1 tambah 3 4, terus 4 ditambah 4 8,
8 tambah 5 13, 13 tambah 6 19, 19 tambah 8 27. Dan terus untuk waktu tunggu sendiri ya kita lihat di sini bahwasannya mulai eksekusi akan kita kurangi dengan waktu tiba. Jadi mulai eksekusi kita kurangin dengan waktu tiba. Sorry, ini kenapa D23? D24 harusnya. D24. Nah, kayak gini ya. Kita tinggal langsung aja geser ke bawah kan, karena itu sama semua. Jadi mulai ini kita kurangin ini kurangin ini kayak gitu. Jadi sama semua. Nah, untuk TA-nya sendiri, jadi teman-teman bisa lihat sendiri waktu tunggu kita kurangin dengan nama eksekusi. Sama dengan waktu tunggu kita kurangin dengan lama eksekusi. Kayak gitu. Ya. Iya dong, kan waktu tunggu ini. Oh, sorry, ditambah bukan dikurang. Salah pencet. Nah, teman-teman bisa langsung geser ke bawah, set, nemu langsung gitu kan. Kayak gitu. Nah, untuk sekarang untuk total TA-nya, teman-teman kan kadang kan harus ngitung manual gitu kan. Tapi di Excel sendiri teman-teman nggak perlu namanya ngitung manual. Gitu ya. Jadi teman-teman udah kayak sama dengan, nah ini udah ketahuan nih, sum. Kan teman-teman ketik sum, buka kurung langsung kebanyakan. Teman-teman blok sel yang mau di sum, udah selesai. Nah, terus untuk cari itu gimana? Nah, teman-teman biasa kan kalau misalkan cari average atau rata-rata, teman-teman klik ini terus teman-teman bagi 5 gitu kan. Nah, ini kurang worth it teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan bagi 6 sebanyak ini kan, sebanyak prosesnya. Nah, ini kurang worth it. Kenapa? Kurang efisien ya. Karena saat prosesnya berubah atau bertambah, maka teman-teman harus ngubah manual gitu. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa pakai namanya average. Ya, bahasa ini kalau misalnya dia average gitu kan. Nah, udah ketahuan value-nya tetap sama yang kayak gini. Nah, selesai. Klik enter aja, udah ketemu. Nah, teman-teman juga kalau misalkan ngitung ya, 72 dibagi dengan 6 itu hasilnya 12. Gak percaya? Ya udah hitung sendiri aja ya. Aku nggak mau ngitungin juga soalnya buat apa gitu kan, karena udah bener. Nah, ini kita akan aku akan blok dulu aja biar tahu lah ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman udah mulai paham dengan konsep SJS ini gitu kan. Ya mungkin aku juga terlalu cepat gitu kan buat ngasih taunya. Jadi mungkin aku kan coba buat ini ya, bikin satu lagi di mana waktu tiba yaitu mungkin kita kasih 0 semua aja. Karena aku nggak mau kelamaan juga ya. Misal kayak gini. Untuk lama eksekusinya kita kasih 0 juga gitu kan. Nah, untuk mulai eksekusi tadi itu adalah sama dengan ini dulu, sorry ya, kenapa aku bingung gitu kan. Lalu ini kita tambahkan dengan ini gitu. Kita copy lagi untuk selesai eksekusinya sendiri. Kita itu bisa pakai yaitu sama dengan ini. Terus untuk yang bawahnya itu ini kita tambahkan dengan ini. Sorry jangan kayak gitu karena ini itu kita ganti dengan nah kayak gitu. Lalu kita bisa copy ke bawah. Waktu tunggu tadi itu adalah mulai eksekusi kita tambahin dengan waktu tiba. Kita kurangin ya, sorry. Jadi mulai eksekusi kita kurangin dengan waktu tiba. Nah, kita langsung copy aja ke bawah, sorry. Nah, kayak gini. Nah, untuk TA sendiri tadi yaitu selesai eksekusi ya. Waktu tunggu kita tambahin dengan nama eksekusi. Waktu tunggu kita tambahin dengan nama eksekusi. Set. Kita langsung copy aja ke bawah. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman ngerubah ini ya, misalnya aku copy ke bawah. Set, dah. Langsung berubah. Iya, langsung berubah. Tapi gimana kalau ini yang sebentar ya. Nah, untuk ini kan kita
anggap kayak gini, kita copy aja dari atas. Ya teman-teman tenang aja, teman-teman bisa tetap klik sum terus kayak gini set. Nah terus untuk ini kita kasih average kita blok lagi sampai sebelah sini. Udah selesai. Teman-teman kalau copy, boom, selesai kayak gitu. Ya tentu aja ini ada dua versi ya, dimana waktu tiba yang berbeda sama waktu tiba yang sama kayak gitu. Nah jadi teman-teman mungkin penjelasan untuk SJF-nya sampai sini terlebih dahulu. Dan ya ini adalah latihan, teman-teman bisa coba di rumah. Dan tentu aja teman-teman nggak nyoba juga nggak apa-apa. Nah, ini kebanyakan ya, sorry cuma ini aja. Nah kayak gini. Nah ini adalah latihan soal yang teman-teman bisa coba. Proses A, B, C, dan E mempunyai waktu datang 2, 7, 4, 3, dan 8. Proses-proses tersebut juga memiliki lama eksekusi masing-masing, yaitu 1, 9, 6, 3, dan 12. Kita disuruh mencari turnaround time dari penjadwalan tersebut menggunakan SJF. Tentu aja SJF. Kenapa? Karena kita lagi belajar SJF ya, bukan belajar yang lain gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa nyoba ngerjain latihan soal ini gitu kan. Dan teman-teman juga bisa lihat hasil dari pengerjaanku. Nanti aku kalau taruh link Google Drive di bawah ya, di deskripsi lah. Di deskripsi aku akan coba taruh link Google Drive yang isinya spreadsheetnya. Jadi teman-teman bisa lihat kunci jawabannya gitu. Jadi teman-teman bisa ngebandingin nih. Setelah teman-teman ngerjain, oh aku salahnya di mana ya? Oh aku salahnya di sini, ini kayak gitu. So ya gitu sih ya. Jadi salah ya, sorry. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Ya mungkin banyak salah kata gitu, mungkin penjelasanku juga yang terlalu cepat, mohon maaf banget. Tapi sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Meskipun ya semoga video ini bisa bermanfaat, bisa teman-teman mengerti isinya dan dipahami juga. Kalau misalkan emang belum ngerti tentang SJF, teman-teman bisa putar lagi gitu kan, bisa ngulang lagi, repeat gitu kan, replay lagi gitu kan, gak apa-apa, oke? Ya kayak gitu sih. Nah, kalau misalkan mau nge-like juga nggak apa-apa, silahkan di-like aja. Tapi kalau dislike ya kalau bisa jangan, tapi kalau emang nggak suka ya dislike aja lah ya kan. Komen juga jangan lupa teman-teman ya. Thank you sekali lagi, thank you banget buat kalian yang udah nonton. So see you in the next video ya, bye bye teman-teman. Jadi ya kak, jadi kita akan ngebahas langsung aja soalnya ya, karena ya udahlah ngebahas aja gitu kan. Jadi kita akan ngebahas tentang latihan soal yang tadi ada, yaitu proses A, B, C, D, E mempunyai waktu datang 2, 7, 4, 3, dan 8. Proses-proses tersebut juga memiliki lama eksekusi masing-masing, yaitu 1, 9, 6, 3, dan 12. Tentukan TA atau turnaround time dari penjadwalan tersebut menggunakan SJF kayak gitu. Ya kenapa aku bahas juga ya, nggak apa-apa ya, langsung dibahas aja. Jadi tapi mungkin teman-teman bagi yang mau kerjain dulu langsung di pause aja videonya, nggak apa-apa, nggak masalah. Teman-teman pause aja, teman-teman coba kerjain, lalu baru kita lihat sama-sama jawaban teman-teman itu benar atau enggaknya. Oke, mohon maaf. Jadi kenapa tadi buka OBS ya? Oke, jadi yang pertama-tama lagi ada, karena kita belum mau buat ini, kita akan catat dulu A, B, C, D, E gitu kan. Sorry. Oke. Jadi teman-teman, yang pertama tadi itu adalah waktu datang, yaitu 2, 7, 4, 3, dan 8. Di sini ada 2, 7, 4, 3, dan 8. Lalu di sini lama eksekusinya masing-masing yaitu 1, 9, 6, 3, dan 12. Gini ya. 1, 9, 6, 3, dan 12. Siap, bener banget. Nah, terus kita akan ngurutin nih. Kita akan ngesortir lagi kayak gitu. Ya, teman-teman bisa copy aja buat lama eksekusi kayak tadi. Teman-teman bisa blok, teman-teman terus kayak gini ya kan. Klik kanan, view more selection, langsung shortkan saja, langsung sort, langsung ke sort. Terus kita lihat nih, 1 yaitu 2A,
Pertama itu A, di sini 2. Lalu untuk 3 itu ada D dengan waktu tibanya yaitu 3 juga. Kebetulan sama. Untuk 6 sendiri itu ada 4 di C, prosesnya C. Itu yang kelima di 9 itu ada B dengan ada B dengan waktu tibanya yaitu 7. Lalu yang 12 itu ada 8. Dimana ini adalah si E. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, oke. Biar lebih bagus juga. Nah, terus teman-teman, kayak yang tadi aku jelasin, kita cari yaitu mulai eksekusi. Kalau misalkan waktu tibanya itu 0 ya, harusnya ini 0 sih ya. Aku ganti 0 aja sih ya. Jadi teman-teman biar gak kebingungan, karena tadi kan contohnya juga 0. Kita kasih 0 aja waktu tibanya. Oke, karena waktu tiba harusnya dari 0. Karena dari waktu tiba 0, yaitu kita samain dengan sama ini. Oke, 0. Gak perlu space autofill-nya kita matiin aja. Kita cancel aja. Terus kita kasih 3. Lalu 3 ini, di bawahnya 3, itu kita akan sama dengan ini. Lalu juga akan ditambah dengan ini, teman-teman. Kayak gitu. Terus kita langsung klik drop aja. Kayak gitu. Ya 7 tambah 7, 14, 14 tambah 8. 14 tambah 7, 22. Gitu, teman-teman. Nah, lalu untuk selesai eksekusinya sendiri, tadi teman-teman juga udah lihat bahwasannya untuk selesai eksekusi itu teman-teman bisa di sebelah sini ya. Jangan di yang sini. Itu ada C13 yang dimana itu mulai eksekusi, terus kita tambahin sendiri. Yaitu kumpulan A tadi, teman-teman, bener banget. Satu ini. Lalu kita matiin aja, kita sama dengan 1 ditambah dengan 3. Kita enter. Oke. Kita langsung klik drop aja kayak gitu, teman-teman. Jadi 1 tambah 3, 4. 4 tambah 6 itu 10. 10 tambah 9, 19. 19 tambah 12 itu 31. Gitu, teman-teman. Lalu untuk waktu tunggu seperti yang tadi ya kan. Untuk waktu tunggu yaitu ini kita kurangin ini. Ya. Waktu tunggu yaitu mulai eksekusi dikurangin dengan waktu tiba. Kayak gini. Langsung space autofill ya, autofill. Karena kenapa? Ya sama aja. Jawabannya sama ya. 10 dikurangin 4 harusnya ya. Terus kurang 3. 7 kurangin 4. 3 ya, aku yang salah. Sorry banget. Lalu untuk TA-nya sendiri, yaitu kita sama dengan waktu tunggu, kita tambah dengan lama eksekusi. Autofill aja. Karena ini tambah ini 3 tambah 6, 9. Apakah benar rumusnya? Benar sekali, teman-teman. Jadi di sini ada 1 ditambah dengan 0 waktu tunggunya ya. Pasti benar dong. Kita tinggal copy aja, kita copy paste. Untuk ini sendiri ya, ingat seperti tadi sama sum kayak gitu, enter aja pasti benar. Karena sumnya di sini yaitu bloknya dari sebelah sini sampai sebelah sini. Lalu kita klik average kan. Langsung kita klik set. Boom, selesai, teman-teman. Apakah benar untuk average yaitu 55 kita bagi dengan 5, 11? Pasti benar. Lalu untuk T-nya sendiri 1 tambah 3, 4 tambah 4 tambah 9 itu ada 13. 13 ditambah 6 itu 13 tambah 16, 29. 29 tambah 26 itu 55 ya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman menjawab seperti yang sama seperti apa yang aku barusan kerjain, ya artinya teman-teman udah benar dan teman-teman udah bisa yang namanya mengerjakan soal-soal SCF nantinya. Gitu, teman-teman. Dan untuk ini kita akan blok aja. Kita akan blok pakai yang ini. Set, mantap. Kayak gitu, teman-teman. Jadi TA-nya sendiri yaitu 55. Aku kasih catatan baru aja ya. Teks. Mana teks? Ini. TA sama dengan total TA aja ya. TA itu sama dengan 55 dengan rata T
rata itu sama dengan 11. Oke. Nah, mantap banget teman-teman. Kita akan blok, kita akan ganti warnanya jadi putih. Gini teman-teman, jadi untuk total TA-nya yaitu 55 dan juga rata-rata turnaround time-nya yaitu 11. Ya, segitu aja sih. Jadi sekali lagi terima kasih buat kalian teman-teman yang nonton. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Subscribe-nya nggak usah sih. Share juga nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video-video aku, ya kalau suka juga like juga bisa. Dislike aja kalau misalkan emang kalian teman-teman nggak suka. Apalagi? Ya udah itu aja. Gak usah banyak-banyak ya. Kalau komen ya kritik dan saran dipersilakan di kolom komen di bawah. Mungkin itu aja teman-teman buat materi kita kali ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya yang akan aku share lagi. So teman-teman, good luck and have a nice day ya teman-teman. Semoga teman-teman dengan materi yang aku ajarkan, teman-teman bisa mengerjakan soal-soal tentang SCF nantinya selanjutnya kayak gitu. Oke. Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman. Terima kasih teman-teman buat teman-teman yang udah nonton. Dan ya, bye bye.